Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Kak Mancup lagi. Ya, kita belajar matematika. Sekarang masih membahas tentang materi matematika wajib kelas 12, yaitu berkaitan dengan peluang. Sebelum peluang kita belajar tentang kaidah pencacahan ya. Kaidah pencacahan apa sih kaidah pencacahan? Udah dibahas di video sebelumnya berkaitan dengan aturan penjumlahan dan aturan perkalian ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan apa ya? Ya, sebelum lanjut ya tolong klik subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya supaya kawan kalian dan saudara-saudara kalian juga mendapatkan manfaatnya. Oke. Nah, bahas tentang apa sih kaidah pencatat berikutnya, Kak Mancup? Nah, kita bahas tentang belum muncul. Ini dia permutasi ya. Permutasi apaan sih? Nah, permutasi itu apa ya? Ini dia, menghitung kemungkinan pilihan dengan memperhitungkan susunan atau jabatan. Jadi kita mencacah atau mencari atau menghitung kemungkinan-kemungkinan pilihan tersebut. Ada berapa aja sih kemungkinannya kira-kira? Nah, kalau ini diutak-atik bla 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 segala macam kayak gitu. Nah, sekarang ini berkaitan dengan susunan alias posisi ya. Mungkin bisa posisi duduk ya, posisi duduk ABC, duduk berjajar dan seterusnya, atau berkaitan dengan jabatan mungkin berkaitan dengan sekretaris, ketua, sekretaris, bendahara dan seterusnya. Contohnya ya, langsung aja kita bahas ya permutasi. Nah, sebelumnya kita bahas tentang rumusnya ya. Nah, di sini perlu saya jelaskan, nanti rumusnya ada yang namanya faktorial ya, faktorial. Faktorial itu simbolnya adalah tanda seru. Nah, itu dia ya. Faktorial tanda seru. Nah, apa sih itu? Kalau di kalkulator saintifik ada ya simbol ini, tanda seru. Nah, ini kalau misalkan n faktorial ya, itu adalah n ya, suatu bilangan misalkan berapa n lah. N, tulisan saya masih indah aja sih. N dikali dengan, nah sebelum N apa? N kurang 1. Sebelum N kurang 1, N kurang 2. Sebelum N kurang 2, aduh pegel ya. Terus sampai angka 1. Nah maksud, aduh gimana nih angka apa, huruf-hurufan yang kayak gini pusing. Nah gini contoh, misalnya 5 faktorial. Ya berarti 5 dikali sebelum 5 berapa? 4. Oh iya, sebelum 4 3. Oh, oke. 2 1. Nah, ini dia faktorial. Oke. Udah ya, bahas ya, paham ya. Ini disebut dengan faktorial. Oke. Nah, nanti rumus-rumus yang berkaitan permutasi dan nanti materi selanjutnya itu berkaitan dengan simbol faktorial ini ya. Konsepnya tolong dipahami berkaitan dengan faktorial. Saya hapus dulu, cut. Nah, oke. Nah, permutasi rumusnya di sini P, permutasi di sini ada R, di sini ada N, N-nya bisa ditaruh di situ atau mungkin N-nya bisa ditaruh di atasnya, sama aja. Oke, jangan bingung. Kemudian di sini adalah n faktorial. Nah, per n dikurang r faktorial. Nah, itu dia. Dengan catatan si n itu harus lebih besar sama dengan r. Artinya apa? N sama r bisa sama. Tapi yang jelas n itu bisa lebih besar daripada r. Kalau n 5, R-nya bisa 5, tapi nggak mungkin di sini ya, pokoknya di sini 5, di sini lebih rendah. Nah, kayak gitu konsepnya ya. Terus pokoknya si n lebih besar dah ya, bisa lebih besar atau sama. Oke, ini rumusnya begini doang ya, n faktorial per n min r faktorial. Aduh, udah pokoknya apalah kayak gitu ya. Tolong dihafal, dipahami. Nah, langsung ke contoh soal aja. Nah, ini dia contoh. Misalnya dari 10 orang di kelas akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua, sekretaris dan bendahara. Berapakah kemungkinan pilihannya ya? Iseng nih orang ya. 3 orang, pilih aja 3 orang ya. Nah, di sini ada kata apa? Di sini kata ketua, sekretaris, bendahara. Apa itu? Ya jabatan ya kan. Posisinya. Artinya di sini jabatannya juga nggak boleh ada rangka pasti ya. Kalau ketua ya udah ketua aja. Sok jago dia jadi ketua, sekretaris, kemudian jadi bendahara. Wah, luar biasa itu orang ya. Orang stres ya. Nah, sekarang kita bahas
Nah, ini pokoknya berkaitan dengan sekretaris, berkaitan dengan, jabatan ya, posisi atau susunan, maka ngomongin permutasi. Nah, konsep yang tadi gimana nih, permutasi. Nah, kita pilih 3 orang. Nah, berarti ini apa? Ini berarti sebagai R ya, kita pilih R dari total berapa orang? Totalnya N 10 orang. Oh, berarti kalau gitu permutasinya adalah kita pilih 3 orang dari 10 orang. Nah, bagaimana tadi? 10 faktorial per 10 kurang 3 faktorial. Oke. 10 faktorial berarti 10 kurang 3 7 faktorial. Wah, berarti banyak dong. Nah, kita potong kita potong. Kita mentokin di sini aja 10-nya nggak usah sampai 1. 10 kan bawahnya ada 7 faktorial. Kita sampai 7 faktorial aja. Nah, itu dia. 7 faktorial. Coret. Udah selesai. Berapa tuh? 9872 kali 10 720. Kemungkinan pilihan 3 orang cuma dari 10 orang. Luar biasa dahsyat ya. Oke, gitu ya. Nah, berkaitan dengan permutasi. Oke. Next kita coba lihat ada contoh berikutnya enggak. Nah, ini dia. Mita, Susi, Doni dan Ujang lagi ya. Kemarin aturan perkalian ada si Ujang lagi deh. Hendak duduk di kursi ruang tunggu. Di ruang tunggu tersebut terdapat berapa kursi? 6 kursi. Berapa kemungkinan posisi duduk mereka? Kursinya ada 6. Orangnya ada berapa? Orangnya ada 4. Ya, berarti kalau gitu kita pilih 4 orang ini ya. Berarti ini siapa? Si R ya. Si R ada 4 orang. Kita pilih 4 orang ini dari total di sini N kursi. Berarti ini N-nya 6 ya. Oh, berarti permutasinya kita acak-acak si 4 orang ini dari ada di di 6 kursi. Berarti 6 faktorial per 6 dikurang 4 faktorial. Berarti 6 faktorial per 2 ya, 2 faktorial. Berarti kita punya 6, 5, 4, 3. Oh, banyak nih. 2 per 2 faktorial. Coret. Oke. 6 kali 3 18. 5 kali 4 20. 18 kali 20 360 kemungkinan. Oke ya. Itu dia berkaitan dengan permutasi. Coba ada contoh berikutnya enggak? Oh, ada. Mita, Susi dan Ujang ya, mereka tidak puas duduk di 6 kursi ya, ada yang selonjoran. Enggak boleh selonjoran. Nah, di sini ada pas nih ya. Di sini ada R-nya 4 orang, Mita, Susi, Doni dan Ujang. Nah, ini N-nya 4 juga ya, kursinya ada 4. Ya, berarti sama aja di sini dari 4 orang ini kita taruh di 4 kursi, berarti 4 faktorial per 4 kurang 4 faktorial. Oh iya, ini tadi faktorial belum saya jelasin ya. Soalnya di sini 0 faktorial. Nah, ya. Saya lupa jelasin. Di sini ada 0 faktorial berapa? Kalau 1 faktorial paham ya, 1. Kalau 0 bagaimana nih? Wah, nah ini spesial pakai telur ya. 0 faktorial itu adalah 1 ya. Berarti kalau misalkan di sini kita punya tempat duduknya pas sama si orangnya, ya itu sama aja kayak 4 faktorial ya. Pilih 4 dari 4, pilih 5 dari 5, ya udah langsung 5 faktorial, 4 faktorial dan seterusnya. Berarti berapa nih? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 berapa tuh? 12 24 kemungkinan pilihan duduk ya, atau posisi duduk daripada si Mita, Susi, Doni dan Yujeng ya, untuk duduk di kursi tersebut. Oke. Sip, sekilas dulu berkaitan dengan permutasi. Next video berikutnya kita akan bahas jenis-jenis permutasi, apa aja sih? Loh, ada permutasi yang lain bentuknya ada ya. Oke. Untuk permutasi kita cukupkan sampai sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat berlatih. Assalamualaikum.